Penerapan persamaan diferensial dalam ekonomi yang terkait dengan elastisitas, konsumsi, dan tabungan. Kami terdiri dari 3 orang, yaitu dengan saya sendiri, Nurmala Niode, rekan saya Muhammad Arif, dan rekan saya satunya yaitu Sri Devi Lamusu. Baiklah, kita akan masuk pada materi, yaitu yang pertama, apa itu persamaan diferensial? Persamaan diferensial itu terdiri dari derivatif atau turunan dy per dx, di mana tidak dianggap sebagai suatu hasil bagi atau pecahan dengan sebagai pembilang dan dx sebagai penyebut, melainkan sebagai lambang yang menyertakan limit dari delta y per delta x sewaktu mendekati nilai 0 sebagai limit. Nah, jika f aksen x merupakan derivatif dari fungsi fx untuk nilai x tertentu dan merupakan kenaikan dalam x, maka diferensial dari fx yang dalam hal ini ditulis fx terdefinisikan oleh persamaan, yaitu dfx sama dengan f aksen x dikali dy per dx dikali delta x. Jika fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1 dan dx sama dengan delta x. Jadi, jika x merupakan variabel bebas, maka diferensial dx dari x itu sama dengan delta x. Kita misalkan, jika y sama dengan fx, maka dy sama dengan f aksen x dx sama dengan dy per dx dikali dx. Jadi, diferensial suatu variabel gayur itu sama dengan hasil kali turunannya dengan diferensial variabel bebas. Kemudian, poin A ada elastisitas. Elastisitas dari suatu fungsi y sama dengan fx berkenaan dengan x dapat didefinisikan sebagai berikut. Elastisitas sama dengan EY per EX itu sama dengan limit delta X mendekati 0, di mana delta Y per Y dibahagi dengan delta X per X sama dengan DY per DX dikali X per Y. Ini berarti bahwa elastisitas Y sama dengan Fx merupakan limit dari rasio antara perubahan relatif dalam Y terhadap perubahan relatif dalam X untuk perubahan X yang sangat kecil atau mendekati 0. Untuk elastisitas yang pertama yaitu elastisitas permintaan. Istilahnya yang lengkap adalah elastisitas harga permintaan. Price elasticity of demand ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Jadi, merupakan rasio antara persentase perubahan jumlah barang yang diminta terhadap persentase perubahan harga. Jika fungsi permintaan dinyatakan dengan QD sama dengan FP, maka elastisitas permintaannya adalah neta D sama dengan persen delta QD per persen delta P sama dengan E QD per EP sama dengan limit delta X menuju 0 delta QD per QD per delta P per P sama dengan D QD per DP kali P QD. Contoh kasus, fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 25 kurang 3P pangkat 2. Tentukan elastisitas permintaannya pada tingkat harga P sama dengan 5. Untuk QD sama dengan 25 kurang 3P pangkat 2, kita turunkan menjadi Q aksen D sama dengan D QD per DP sama dengan negatif 6P. Kita masukkan ke rumus, neta D sama dengan D QD per DP kali P per QD sama dengan negatif 6P kali P per 25 kurang 3P pangkat 2. Kita substitusi nilai P sama dengan 5, maka negatif 6 kali 5 kali 5 per 25 kurang 75 sama dengan 3 satuan elastik. Sehingga neta D sama dengan 3, berarti bahwa apabila dari kedudukan P sama dengan 5, harga naik sebesar 1%, maka jumlah barang yang diminta
akan berkurang sebanyak 3%. Elastisitas yang kedua yaitu elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran istilahnya yang lengkap adalah elastisitas harga penawaran, price elasticity of supply. Ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan berkenaan adanya perubahan harga. Jadi merupakan rasio antara persentase perubahan harga. Jika fungsi penawaran dinyatakan dengan QS sama dengan FP, maka elastisitas penawarannya adalah neta D sama dengan persen delta QS per persen delta P sama dengan EQS per delta P sama dengan EQS per EP sama dengan limit delta X menuju 0 delta QS per delta P per P sama dengan DQS per DP kali PQS. Contoh kasus, fungsi penawaran suatu barang dicerminkan oleh QS sama dengan negatif 200 tambah 7P pangkat 2. Berapa elastisitas penawarannya pada tingkat harga P sama dengan 10 dan P sama dengan 5. Untuk QS sama dengan negatif 200 tambah 7P pangkat 2, kita turunkan menjadi Q aksen X sama dengan DQS per DP sama dengan 14P. Kita masukkan ke rumus neta E sama dengan DQS per DP kali P per QS sama dengan 14P kali P per min 200 tambah 7P pangkat 2. Pada P sama dengan 10, neta E sama dengan 140 kali 10 per negatif 200 tambah 700 sama dengan 2,8. Dan pada P sama dengan 15, neta E sama dengan 210 kali 15 per negatif 200 tambah 1575 sama dengan 2,53. Sehingga neta E sama dengan 2,8 berarti bahwa apabila dari kedudukan P sama dengan 10 harga naik sebesar 1%, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah sebanyak 2,8%. Untuk neta S sama dengan 2,3, berarti bahwa apabila dari kedudukan P sama dengan 15 harga naik sebesar 1%, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah sebanyak 2,3%. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Sri Devi Lamusu. Jadi yang ketiga ada elastisitas produksi. Elastisitas produksi ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah keluaran atau output yang dihasilkan akibat adanya perubahan jumlah masukan atau input yang digunakan. Jadi merupakan rasio antara presentasi perubahan jumlah keluaran terhadap presentasi perubahan jumlah masukan. Jika P melambangkan jumlah produksi yang dihasilkan, sedangkan X melambangkan jumlah faktor produksi yang digunakan, dan fungsi produksi dinyatakan dengan P sama dengan Fx, maka efisiensi produksinya menjadi eta D sama dengan persen delta P per persen delta X sama dengan EP per EX sama dengan limit delta X mendekati 0, di mana AP per P per AX per X sama dengan DP per DX kali X per P. Ya, jadi ada contoh kasus yaitu fungsi produksi suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 6X pangkat 2 kurang X pangkat 3. Hitunglah elastisitas produksinya pada tingkat penggunaan faktor produksi sebanyak 3 unit dan 7 unit. Penyelesaiannya 6X pangkat 2 dikurang X pangkat 3, di mana P aksen sama dengan DP per DX sama dengan 2X kurang 3X pangkat 2. Nah, eta P sama dengan DP per DX dikali X per P sama dengan
2x kurang 3x pangkat 2 dikalikan dengan x per 6x pangkat 2 dikurang x pangkat 3. Pada x pangkat 3, eta P sama dengan 36 dikurang 27 dikalikan dengan 3 per 54 kurang 27 menghasilkan 1. Nah, pada x sama dengan 7, eta P sama dengan 84 dikurang 147 dikurang 147 dikalikan dengan 7 per 294 dikurang 343 menghasilkan 9. Nah, dimana eta P sama dengan 1 berarti bahwa apabila dari kedudukan X sama dengan 3, maka jika jumlah input dinaikkan ataupun diturunkan sebesar 1%, maka jumlah output akan bertambah atau berkurang sebanyak 1%. Nah, dan jika nilai eta P sama dengan 9, berarti bahwa apabila dari kedudukan X sama dengan 7, maka jika jumlah input dinaikkan ataupun diturunkan sebesar 1%, maka jumlah output akan bertambah atau berkurang sebanyak 9%. Selanjutnya ada pendapatan konsumsi. Jika pendapatan dilambangkan dengan Y, sedangkan konsumsi dan tabungan masing-masing dilambangkan dengan C dan S, maka kita dapat merumuskan persamaannya Y sama dengan C tambah S. Semakin besar pendapatan nasional, maka konsumsi dan tabungan akan semakin besar pula. Sebaliknya, apabila pendapatan berkurang, konsumsi dan tabungan pun akan berkurang pula. Sehingga DY sama dengan DOC tambah DOS diferensial, karena DOC tambah DOS sama dengan DY. Maka DY per DY sama dengan DOC per DY tambah DOS per DY derivasi. DOC per DY sama dengan MPC, yaitu marginal propensity to consume. Sedangkan DOS per DY sama dengan MPS, yaitu marginal propensity to save. Sehingga terbukti bahwa MPC tambah MPS sama dengan 1. Nah, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.